Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asma'ihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah wa wafaqana li mutabaqi sunnatihimul bahiyyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bisabilin nuri amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya di pagi ini di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembacaan Maulid sekaligus khataman Al-Qur'an dan juga sekaligus pembacaan manaqib guru kita Syekhina Umurabbi Ruhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan manaqib guru Sekumpul ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita mendapat keampunan zahir dan batin. Hidup kita dalam keadaan beriman, mati pun membawa iman. Segala hajat-hajat kita, khususan hajat ahlil bait sekeluarga, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diselamatkan daripada bala dan musibah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis peringatan haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya, seorang yang arif billah, seorang yang soleh, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat, ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Beliau adalah seorang ulama yang dimasyhurkan Allah di masanya. Ayah beliau bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah salah satu keturunan anak cucu daripada Datuk Kelampayan. Ibu beliau bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 bulan Al-Muharram tahun 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Beliau dilahirkan di kampung Tunggul Irang, Seberang Martapura. Adapun nama kecil beliau selagi beliau dilahirkan, beliau diberi nama oleh kedua orang tua beliau dengan nama Usairi. Jadi nama guru Sekumpul itu lagi halus, nama Sidin bukan nama yang saat ini, tapi nama beliau sejak mulai dilahirkan itu dikasih nama dengan nama Usairi. Nah kemudian nama itu entah kenapa beliau minta rubah
sehingga diganti dengan nama yang saat ini yaitu Muhammad Zaini. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua beliau dan nenek beliau yang bernama Salbia yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu agama, ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau adalah orang yang sangat bakti kepada kedua orang tua, sehingga sewaktu orang tua beliau sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan saksama. Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Keraton Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajari di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya cuma 2 jam, sehingga sehari yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Keraton Cabang dari Darussalam yang dikepalai oleh paman beliau sendiri, yaitu Guru Seman Mulia. Setengah daripada perkataan guru kita sekumpul ataupun wasiat beliau, beliau sering menyampaikan, kata beliau, anak-anak kecil itu, anak-anak kita, kata beliau, yang menjadikan bagus tidaknya anak-anak kita itu adalah tergantung ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh akhlak yang baik, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak baik, anak-anak yang menjadi kepribadian yang baik. Tapi kalau ayah dan ibunya memberikan contoh yang tidak baik, maka anak-anak itu akan menjadi tumbuh, berkembang menjadi anak yang punya akhlak yang tidak baik. Kemudian beliau juga berpesan, hendaklah kita kepada anak-anak kita selalu menjaga hati, jangan menyakiti. Bagaimana menjaga hati? Maka jangan sampai kita punya anak, hati kita itu sangkal kepada anak. Karena kalau hati kita itu sangkal kepada anak, ketika anak itu diperintahkan, kemudian anaknya tidak mau memenuhi atau menjalankan perintah kita, hati kita sangkal, maka anak itu durhaka kepada kita. Anak itu jadinya berdosa akibat hati kita yang sangkal. Nah, apabila anak itu berdosa dan durhaka kepada kita, maka anak itu tatkala ia belajar, tatkala ia menuntut ilmu, anak itu tidak mau pendapatan. Kenapa? Karena terhalang ilmu itu masuk ke dalam hatinya akibat dihalangi oleh dosa kepada orang tuanya. Makanya beliau punya seorang guru yang bernama Kiai Haji Syarwani Abdan, atau yang lebih dikenal dengan nama Guru Bangil. Guru Bangil itu, kata beliau, punya anak banyak. Tapi kata guru sekumpul, belum pernah guru sekumpul itu melihat perguruan Sidin itu menyuruh lawan anak. Kada pernah memerintahkan kepada anak. Nah, sehingga guru sekumpul penasaran,
Lalu beliau bertanya, kenapa wahai guru? Ulun perhatikan selama ulun dibanggil ini tidak pernah ulun melihat pian menyuruh lawan anak. Maka dijawab oleh guru beliau, kata beliau, kalau aku memerintahkan ataupun menyuruh kepada anakku, kalau anakku itu menjalankan perintahku, alhamdulillah. Tapi kalau anakku tatkala aku perintah kemudian ia tidak mau menjalankan perintahku, maka anakku itu durhaka, anakku berdosa. Sebab apa? Sebab aku memerintah. Seandainya aku tidak memerintahkan anakku, anakku tidak berdosa, anakku tidak durhaka, kata beliau. Inilah jawaban orang yang alim. Inilah jawaban orang yang punya ilmu agama. Begitu kasih sayangnya kepada anak, tidak mau anak itu menjadi sebab dirinya itu anaknya menjadi dosa, sehingga tidak mau memerintahkan kepada anak. Nah, mungkin kita bapak dan ibu tidak bisa seperti beliau. Kita punya anak, tidak memerintahkan. Mungkin di dalam sehari-hari kita pasti ada memerintahkan anak-anak kita. Nah, kalaupun kita memerintahkan kepada anak-anak kita, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menyuruh memerintahkan anak-anak kita, sebelum kita perintahkan, letakkan dulu di hati kita pintu maaf kepada anak-anak kita. Jadi tatkala kita menyuruh, nak, tukarkan mama gula ke warung, indah, ku maafkan. Nak, tolong jagakan ading setumat, mama bermasak, indah, ku maafkan. Itu pintu maaf selalu sudah siap berandak tatkala anak kita diperintah, kemudian ia tidak menjalankan perintah kita. Tapi kalau pian punya anak, pian perintah, nak, tukarkan mama setumat gula ke warung, indah, hati pian sangkal, apalagi sampai taucap di muntung, durhaka anak pian. Sebab apa? Sebab pian menyuruh. Berdosa anak pian. Sebab siapa? Sebab pian menyuruh. Nah, akibatnya anak pian belajar kada mau pendapatan. Sebab terhalang dosa tadi, ilmu itu terhalang dengan dosa, sehingga lambat masuk ke dalam hati anak-anak pian. Nah, ini pesan beliau. Dan beliau juga berpesan, jaga mulut dengan anak, jangan sampai kasar, kata beliau. Jadi kalau kita punya anak, senakal apapun anak kita, jaga mulut kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai kita mengatakan kepada anak, bungul, bangsat, jangan. Karena apa yang kita ucapkan itu akan menjadi doa. Kalau pian menyambat anak pian sedikit-sedikit bungul, nah itu akan jadi doa. Nah, sehingga anak pian kada mau naik-naik sekolah. Kenapa? Karena pian menyambatnya bungul. Nah, itu jadi doa. Dan itu ada kejadian. Hari-hari umaknya menyambat anaknya bungul. Nah, akhirnya anaknya kada mau pendapatan sekolah. Sekolah di madrasah beimbai masuk, kemudian kekawanannya sudah naik belajar, ada yang ikro 2, ikro 3, ada ikro 4, ada yang ikro 5. Inya bertahun-tahun ikro 1 aja. Ada mau naik-naik. Kenapa? Mamaknya tadi tiap hari lawan anaknya itu sedikit-sedikit, bila ada salah bungul. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Orang tua dulu senakal-nakalnya anak kada mau mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Coba orang tua dulu
Kalau anaknya jam 12 malam belum datang lagi ke rumah, ini anaknya berjalanan jam 12 malam, mamanya gelisah, kada karuan guring, memikirkan anaknya yang jam 12 berjalanan belum datang. Jangan-jangan anak ini lawan siapa ini berjalanan, musiah beganangan mamanya. Pas jam 1 malam ada bunyi mengetuk lawang, jadi anaknya buka, menggandah lawang, lalu mengeluari mamanya membukakan. Mbah membukakan, mamanya lambat benar membukakan. Sekalinya yang anak datang ke waras, mabuk. Ujar mamanya, uma beruntung betua. Kemana ikam nak, jam 1 hanya datang. Uma beruntung betua, mama beganangan. Kadu sadai gaduhe lagi ulun sudah ganak. Mabuk orangnya. Tuh orang tua kita bahari kayak itu. Senakal-nakalnya anak kada mau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Uma beruntung betua hai. Kemana ikam jam 1, ada yang bah melihat datang bukai lawang mabuk jam 1 hanya bungol bangsat situ anjing bukit ini. Kemana bahayawan urujak lon sesapung ini. Ada mau orang tua bahari. Itu jadi pelajaran ibu-ibu, senakal-nakalnya anak. Kemudian guru sekumpul juga beliau berpesan, apabila anak-anak kita sudah mulai bisa berkawan-kawan, maka hendaklah, kata beliau, perhatikan kekawanannya. Kenapa? Karena kata beliau, kawanannya itu bisa membawa ke kanan, bisa membawa ke kiri. Artinya bisa saja orang tua itu memberikan pendidikan yang baik di dalam rumahnya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik di dalam rumah, tapi anak kita bisa berkata-kata ataupun berbuat yang tidak baik. Karena ia mendapatkan pelajaran itu di luar rumah. Ia dapatkan kata-kata yang tidak baik itu kekawanannya. Nah, sehingga ketika anak kita ibahnya tuntung bakawanan naik ke rumah, melihat adiknya mengulai mainan, ampun inya Sarik yang kakak yang hanya naik ke rumahnya Sarik, lalu marabuti adiknya kedakon bilong. Nah, kakaknya Sarik lalu keluar kata-kata bungo rekam nih. Takajud kuitannya, takajud rumah abahnya. Di rumah abahnya di mana nih? Si kakak nih dapat kata-kata yang seperti itu. Rasanya di rumah ini kada pernah mama abahnya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ini timbul berucap bungo ikam nih. Di mana? Oh, setelah diselidiki oleh yang kuitan, dapatnya lawan kekawanannya. Sekalinya kekawanannya ini bila salah-salah sedikit keluar kata-kata bungol. Bila salah sedikit apakah bungol. Nah, lalu anak kita ini menjangkit, membawa kata-kata itu ke dalam rumah, berucap dua lawan yang adingnya. Ini akibat kekawanannya kada diperhatikan. Makanya guru sekumpul anak sidin berdua yang bernama Muhammad Amin
dan yang ading bernama Ahmad Hafi itu kada dibalikan sidin bakawanan keluar daripada rumah kecuali kakawanannya yang datang mengawani ke rumah. Karena kalau kakawanannya yang datang ke rumah, guru sekumpul nyaman memperhatikan mana yang baik kakawanannya, mana yang kada baik. Nah jadi ketahuan, oh ini sedikit-sedikit nih anak nyambat bungol aja, nah ini kada perlu nih disuruh lagi datang ke sini berkawanan. Nah itu. Tapi kalau nya berkawanan anak sidin misalnya berkawanan mendatangi ke rumah-rumah yang lain, nah kada tahu siapa kekawanannya, apakah baik apakah kada. Nah itu kalau hendak kita itu anak kita baik. Jadi kata beliau, perhatikan bila anak kita takawan, kata beliau, orang yang ketujuh membaca sholawat, insya Allah anak kita ahli sholawat. Bila anak kita, kata beliau, ketujuh takawan orang yang ahli qasidah, anak kita ketujuh ahli qasidah. Bila ketujuh anak kita takawan lawan orang yang ketujuh benyanyi, nah anak kita pacangan jadi artis. Nah ya kan, sekalinya datang nyanyi-nyanyi aja ke rumah, sekalinya takawan lawan yang ketujuh benyanyi, bagelang wadah kawannya, sini aja kita benyanyian ya. Lalu minta mak, bah cocokkan pang mikrofon, putarkan CD-nya, kami anak benyanyian situ. Nah kalau anak kita umpat di situ, umpat aja juga nyanyi joget di situ. Nah itu jadi perlu anak kita bila sudah berkawan diperhatikan kekawanannya, dijaga siapa kekawanannya itu. Nah kemudian pesan beliau lagi kepada kita selaku orang tua yang punya anak, kata beliau, jaga anak kita jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita makanan ataupun minuman yang diharamkan. Karena apabila anak-anak kita termakan makanan ataupun minuman yang tidak halal, maka anak kita akan menjadi nakal. Dan Nabi sudah mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu, siapa yang termakan yang kada halal, anggota batang tubuhnya akan maksiat. Iya nakal bahasa kitanya. Nah ini, jadi harus dijaga jangan sampai termakan yang kada halal anak kita. Nah terutama ini bapak-bapaknya, abah-abahnya, karena mungkin ibu-ibunya kada tahu apa-apa di rumah aja menjaga anak, kada umpat becari misalnya, yang becari duit untuk makan belanja anak bini ini adalah abahnya, maka abahnya ini harus perlu menjaga jangan sampai gawian-gawian itu adalah gawian yang kada halal. Kesian anak bini di rumah kada tahu apa-apa, kemudian datang membawa duit yang kada halal, kesian. Nah lalu bagaimana si abahnya ini hendak tahu itu adalah gawian yang halal, itu adalah gawian yang kada halal. Anak tahu membedakan, amun abahnya ini kada suah mengaji, kada suah menuntut ilmu, kada mau belajar. Nah sehingga akhirnya jatuh di dalam perbuatan usahanya itu yang diharamkan. Contoh, orang banyak berisi duit, lalu anak berusaha takun sana takun sini, apa usaha yang baik, sekalinya keputusannya berusaha berjualan. Berjualan apa? Berjualan emas. Kan bagus nih, orang berdagang berjualan emas. Nah cuman
Karena yang berdagang berusaha amas ini orangnya kada berilmu, kada mengaji, ini bisa jatuh di dalam perbuatan riba. Bisa jatuh di dalam perbuatan riba. Contoh, ada orang beparak uji jan kawalah bahutang amas, nukar amas di berhutang. Ada yang ampun amas nih berpikir kalau berjual amas nih kontan aja. Masa-masa pandemi kayak ini ada Dewi Payu, orang tapi ada duitnya, biar aja duitnya tertunda, tak kumpul, tapi jualan lakas habis. Nah lalu akhirnya yang berjual amas tadi ayuha utangi yang mana ikan mandak tunah ujar yang acil ulun anak yang 10 gram itu berapa harganya, segram 500 berarti 5 juta julung sidin. Nah ulun berutang lah, ulun nyicil kena tiap minggu, setiap hari Selasa ulun bayar, pokoknya berapa ada ulun duit setiap hari Selasa ulun bayar. Jadi itu transaksi jual beli yang seperti itu hukumnya riba. Kagak boleh, karena di dalam fikih, di dalam bab muamalah, kalau jual beli emas itu disyaratkan harus kontan. Ada emas, ada duit. Bilanya emasnya aja ada, duitnya kada ada, alias berhutang, itu hukumnya riba. Hukumnya riba. Tapi kalau berhutang emas, bayar emas boleh. Berhutang 10 gram, bayar kena lawan emas juga 10 gram, itu boleh. Yang kada boleh, berhutang emas, bayar duit. Nah itu yang kada boleh. Itu hukumnya riba. Nah, dikira tadi bagus saja berjualan emas. Cuman karena kada berilmu, kada belajar, akhirnya jatuh di dalam perbuatan riba. Kena yang berjualan emas tadi, bila bulan maulid, bila bulan mi'raj, mengundang grup maulid, mengundang habib, mengundang tuan guru, bebacaan di rumah, maamploki lawan bebuhan maulid, lawan habib, lawan tuan gurunya, itu duit hasil daripada riba tadi ketulahan. Kena pulang ya kan, tulak haji duitnya dibawa, tulak umrah saban tahun duitnya hasil daripada riba tadi. Nah ini akibat orang kada berilmu. Jadi alangkah bagusnya kalau ada majelis-majelis ilmu, sisihkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Kada ada salahnya, sisihkan waktu. Dan menuntut ilmu kada setiap hari. Ada pengajian yang saban hari pian datangi, paling seminggu sekali di masjid, seminggu sekali. Nah di masjid seminggu sekali. Malam juga tuh kada mau gawian pian juga di masjid. Malam Sabtu kan? Nah, malam Sabtu. Nah itu. Nah hadir ya kan, luangkan waktu. Nah kemudian di antara karomahnya guru sekumpul radhiyallahu an, pada suatu malam beliau kepingin sekali hendak memakan iwak baung, sedangkan iwak baung itu hanya dijual di pasar pada waktu siang. Kadada pasar Matapura, pasar iwak itu malam buka. Yang lebih sulit pada waktu itu memang bukan musimnya, kadada musim iwak baung. Nah tapi tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumah beliau. Kemudian salah seorang istri beliau pun beranjak membukakan pintu. Ternyata
tamu itu memberikan hadiah berupa iwak baung sambil mengatakan ini untuk abah guru. Nah begitulah orang-orang yang wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyar hati yang bergeretek, belum lagi muntung berucap sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita ini bapak dan ibu tulai muntung berucap minta lawan Tuhan kada kabul-kabul aja. Kenapa? Kebanyakan dosa kita ini ya kan. Jadi lambat doa kita kabul. Dan setengah daripada karamahnya Guru Sekumpul radhiyallahu an yang dirasakan langsung oleh masyarakat Martapura pada suatu musim kemarau, yaitu sekitar tahun 1982, di mana musim hujan sudah lama tidak turun, menyebabkan sumur-sumur sudah hampir mengering semuanya. Segenap warga pun cemas dan sangat berharap hujan segera turun membasahi bumi. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian lalu beliau keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Tapi yang menggoyang siapa dulu? Wali Allah Ta'ala. Kita menggoyang sampai rubuh pohon pisangnya itu, kada hujan-hujan aja lagi. Dan setengah daripada karamahnya beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasyaf. Nah jadi beliau dikaruniai saat beliau masih sekolah itu, beliau sudah diberikan makam kasyaf. Itu sama anak beliau berdua tuh. Anak beliau berdua itu sejak kecil diberikan makam kasyaf. Cuman kata beliau itu terdahulu ading. Jadi ading yaitu Ahmad Hafiq saat umur 1 tahun sudah diberikan anugerah makam kasyaf. Sedangkan yang kakak Muhammad Amin Badali itu saat umur 2 tahun itu diberikan makam kasyaf. Artinya apa yang ada di hati kita Sidin tahu. Nah itu kasyaf. Nah Guru Sekumpul dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karamah berupa kasyaf, sehingga di masa sekolah kadang beliau terlebih dahulu tahu soal-soal ujian yang akan diujikan di sekolahan di pondok pesantren Darussalam itu. Jadi Sidin sudah tahu, jika soalnya 100 pacangan diujikan, Sidin tahu soal yang 100 itu. Jadi ketika beliau turun ke sekolahan ulangan, beliau tinggal mengisi jawaban yang sudah beliau dapat. Karena sudah tahu tadi soalnya, di rumah mencari jawabannya aja lagi. Apa jawabannya? Ke sekolahan tinggal menulis jawabannya itu tadi. Nah itu sehingga ketika beliau selesai tamat di Darussalam Martapura itu, kurang lebih 10 tahun beliau sekolah, nilai di ijazah beliau itu semua pak mata pelajaran nilainya adalah 10 seberataan. Mana ada seorang pelajar, santri ataupun seorang mahasiswa yang ketika tamat menerima ijazah, nilainya ijazah itu semua pak mata pelajaran 10. Paling sebuting atau 2 buting 10, sisanya 9, 8, 7, 6. Tapi Guru Sekumpul semua pak mata pelajaran ijazah itu nilainya 10 seberataan. Nah ini luar biasa. Walhasil bahwa keutamaan Guru Sekumpul itu sangat banyak.
perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu dulu. Beliau wafat meninggal pada subuh hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 dari hijrah Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 2005 Miladiyah. Jumlah umur beliau kalau dihitung menurut hitungan tahun Hijriah, jumlah umur beliau 65 tahun. Tetapi kalau menurut hitungan Miladiyah, kalender Masehi, jumlah umur beliau 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di samping makam paman beliau, yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Aribillah Syekh Haji Seman Mulia, di komplek Raudah Sekumpul, dan makamnya banyak dikunjungi orang dan dari berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepada beliau dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan manaqib beliau ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita, berikan rahmatnya kepada keluarga kita, berikan rahmatnya kepada kampung kita. Mudah-mudahan kampung kita, khususnya kampung Tunggulirang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dosa dan kesalahan ayah dan ibu kita zahir dan batin, mudah-mudahan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam keadaan beriman, mati pun membawa iman.